akan bertanya dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Melayu. Di alam Melayu. Artinya bahasa Melayu itu merentas. Tidak kira itu orang Aceh. Satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tuju. Saat kunjungan ke Rusia beberapa waktu yang lalu, Perdana Menteri Malaysia dibuat terkejut oleh seorang mahasiswa Rusia yang bertanya dalam bahasa Indonesia. Ia pun langsung meminta maaf karena bisa bahasa Indonesia dan tidak berbahasa Melayu. Anehnya, PM Malaysia menjawab pertanyaan tersebut dalam bahasa Inggris, sambil menahan malu dan kaget. Ia menceritakan tentang tokoh-tokoh sastra Indonesia, sambil menegaskan bahwa dirinya bukan lulusan sastra, melainkan sosiologi. Momen ini memperlihatkan bagaimana bahasa Indonesia kini semakin mendunia. Bahkan, banyak orang asing lebih tertarik mempelajari bahasa Indonesia dibanding bahasa Melayu, terlebih sejak bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi oleh UNESCO. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Kalau kita bahas soal kenapa boleh-boleh dan warga asing bisa kecanduan sama Indonesia, jujur aja ya, jawabannya itu banyak banget. Mulai dari makanannya yang luar biasa lazat. Ternyata bukan hanya bahasa Indonesia yang mendunia, tapi pemirsa bahasa Bali pun juga merambah. Kepada seluruh anggota TNI yang belajar bahasa. Negara kita tidak cukup tangkas dalam mengangkat bahasa negara. Negara tetangga Indonesia selama puluhan tahun begitu keras. Kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi. Saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Melayu, karena ini adalah very good bahasa, I tell you. Bahasa Indonesia terus menunjukkan pengaruh globalnya. Di Rusia, seorang mahasiswa mengejutkan Perdana Menteri Malaysia dengan bertanya dalam bahasa Indonesia. PM Malaysia pun tampak kebingungan dan harus menjawab dalam bahasa Inggris. Tak hanya itu, Presiden Prancis juga sempat berbicara dalam bahasa Indonesia baru-baru ini. Tren ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia kian diminati oleh kalangan internasional, termasuk akademisi dan profesor asing. DPR Malaysia merasa tersaingi dan berharap bahasa Melayu juga bisa mendapat tempat yang sama. Banyak warga Malaysia mulai sadar, mungkin hanya lewat kolaborasi dengan Indonesia, bahasa Melayu bisa mendunia. Asal bercakap dengan orang Indonesia je, mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapak. Cakap sajalah tuan. Bapak tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapak tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapak presiden ke bapak. Tapi kalau tuan kurang pantas ya. Pakai tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang budak juga kurang Melayu. pantas Bila bercakap dengan pemimpin Melayu gitu. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantar bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Pengalaman sedikit saya di Korea Selatan, Jepun, Belanda dan Perancis juga menunjukkan pola yang sama. Bahkan negara tetangga kita Thailand dan Indonesia mengamalkan darah yang sama. Indonesia diramalkan akan menjadi kuasa ekonomi kelima. Itu menurut rakaman dalam perbincangan dengan pihak EPU dan satu agensi kerajaan tidak lama dahulu. Tentulah dengan tidak menafikan peranan bahasa asing. Kita tidak fanatik, kerana bahasa asing juga dapat menjadi nilai tambah dalam penggunaan negara. Peri pentingnya bahasa kebangsaan dalam proses pembinaan negara atau nation building, satu agenda bagi negara yang lepas pada belenggu penjajahan,
tergambar dalam pernyataan yang teramat mulia Tuan Kamil Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama negara kita, iaitu kata beliau, negara tanpa bahasa kebangsaan ibarat jasad tanpa roh. Saya mohon kerajaan lebih tegas dan berencana dalam pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan. Langkah Perdana Menteri mengarahkan agar suara rasmi tidak menggunakan bahasa kebangsaan tidak dilayan memang patut dipuji. Namun barah penggunaan bahasa kebangsaan lebih parah daripada sekadar isu bahasa dalam surat. Barangkali kita boleh belajar daripada pengalaman di Perancis yang dapat kita timba bila kerajaannya memberikan wewenang pada badan perancang bahasa negara itu dalam aspek penguasaan, sehingga pernah dilaporkan bahawa sebuah syarikat yang tidak mengutamakan bahasa Perancis dalam laman sesawangnya didenda sekian ribu euro. Denda atau hukuman memang bukan matlamat kita, tetapi bersama-sama dengan peruntukan lain dalam akta baharu itu dapat menjadi salah satu mekanisme yang berkesan, insya-Allah. Tohmahan bahawa para pejuang bahasa itu dogmatik, fanatik, ekstrim dan lain-lain hanya fitnah belaka, kerana semua pejuang bahasa kebangsaan turut menguasai bahasa asing. Kalau saya berada di luar negara yang tidak faham bahasa Melayu, tak mungkin saya bercakap bahasa Melayu ataupun bahasa Jawa. Saya harus bercakap dalam bahasa asing. Datuk Yang Pertua di peringkat antarabangsa pula, negara kita tidak cukup tangkas dalam mengangkat bahasa negara. Negara tetangga Indonesia selama puluhan tahun bekerja keras, dan ahli UNESCO baru-baru ini mengisytiharkan bahawa bahasa Indonesia sebagai 1 pada 10 bahasa rasmi di badan dunia itu. Salah satu kaedah yang digunakan oleh Indonesia ialah gerak kerja atashe pendidikan dan kebudayaan kedutaan negara itu di negara-negara utama di dunia dengan program promosi dan publicity yang berkesan. Saya mohon kerajaan menggerakkan Kementerian Luar agar mewujudkan jawatan atashe pendidikan dan kebudayaan yang insya-Allah dapat mengangkat bahasa, kebudayaan, kesusastraan dan aspek lain tamadun negara kita di peringkat antarabangsa. Beberapa tahun yang lalu saya ikut serta dalam konferensi Minda Islam Orang Melayu di Malaysia. Dalam konferensi ini seorang Melayu dari Amerika Serikat mengucapkan pidato mengenai tema tersebut dalam bahasa Inggris. Amerika yang membiayai pengantarabangsaan bahasa Melayu, bukan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pendidikan Malaysia. Paling berletak orang di Ohio kalau di Amerika, atau di Leiden kalau di Belanda. Ya. Ini Presiden Prancis ya? Yang kemarin ini. Saya suka belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jerman, dan Perancis, dan Terima kasih atas kedatangan Anda ke universitas kami. Pertama-tama saya harus minta maaf karena saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Melayu karena ini adalah bidang spesialisasi saya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Pengarang atau sastra Melayu apa yang bisa sangat menarik dan berminat bagi orang Rusia, yaitu bagi mahasiswa yang belajar bahasa baik Indonesia maupun Melayu di universitas kami, karena tentu saja Anda tahu sangat banyak tentang kesusastraan baik Rusia maupun Indonesia atau Melayu. Terima kasih banyak. The question is very good bahasa, I tell you. First class, congratulations. Saya mencadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan YB Fahmi Fadzil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini? Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini? Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni, bila UNESCO
kalau dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Pada saya, ini adalah situasi menang-menang, dan saya yakin kerajaan Indonesia boleh bersetuju dengan perkara ini. Kementerian Komunikasi juga boleh menggerakkan lebih banyak usaha dengan Kementerian Komunikasi Indonesia untuk bersama gerakkan usaha menerbitkan filem drama Malaysia Indonesia menggunakan bahasa Malaysia Indonesia, dan kita pasarkan ke seluruh dunia sebagai bentuk memperkenalkan bahasa kita bersama. Apapun, ini hanya pandangan saya lah. Pihak kerajaan pasti lebih tahu. Saya mohon agar ia dipertimbangkan saja. Apa pandangan anda? Bahasa Indonesia terus melesat mendunia. Saatnya kita bangga dan menjaga bahasa ini agar semakin dihargai dunia internasional. Oke guys, demikian satu buah video yang menarik sekali. Dari melihat video ini kita bisa tahu seperti apa perkembangan bahasa Indonesia dan perkembangan dari bahasa Melayu di Malaysia. Bagaimana pesatnya perkembangan dari bahasa Indonesia hingga bisa menjadi bahasa resmi di UNESCO. Tidak seperti bahasa Melayu di Malaysia. Walaupun sering dikoar-koarkan bahasa Melayu bermartabat, bahasa Melayu mendunia, akan tetapi sepertinya perjuangan-perjuangan dari tokoh-tokoh bahasa di Malaysia susah untuk bisa dimartabatkan. Bahkan persoalan ataupun permasalahan bahasa di Malaysia sampai sekarang pun belum terselesaikan, bahkan sering menjadi bahan perdebatan dari masyarakat Malaysia sendiri. Inilah bukti nyata kalau perkembangan bahasa Indonesia memang benar-benar diperjuangkan untuk bisa dikenal secara luas, secara global. Tentunya hal ini bisa menguntungkan Indonesia sendiri. Oke guys, demikian videonya. Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.